Dan tahu nggak, waktu gue live aja juga begitu bener. Gue pikir di room gue ada cuman 12 orang, 15 orang ya. Pas gue lihat ya, ternyata penontonnya ada 300. Buset, di luar banyak bener. Pas udah habis. Tadi gue juga pas gua off ya, ayam gua sempat ayam. Iya, Tadi kan gua kelihatannya bisa off. Pas off. iya tadi kan gua pas off. Tadi nggak tebak berapa pas nih gua off. 600 Android. Iya, itu berarti yang di luar tuh coy. Itu yang di luar. Mau ngapain ya dia ya? Artis YouTube. Kamu gimana sih? Ayo kerja biar kamu dapat duit. Aku malah mendukung kalian semua ngerekam biar dapat kerja, dapat duit kan kalian penghasilan dari YouTube. Laporan-laporan ini ya kan. Daripada kalian ngomong kita nggak ada kerjaan, nah kalian aja yang kerja gimana? Nyala L. Kan aku kerja malam dibilangnya pelacur lagi, salah lagi. Ih, gue lapar ya. Kalian Iya. tuh maunya apa sih? Hah? Bel, lu tidur? Bercanda Seng YouTube-nya apa? Emang masih ada bercanda di gua nggak ada nih masalahnya. Bang jangan. Nggak ada dia, nggak ada. Udah nggak ada. Udah turun dia, udah turun. Ini tiba-tiba nanya bang. Juga nggak ada. Selalu jangan panik, masa panik begitu. Nggak usah panik begitu, emang udah nggak ada. Naik Mogi. Naik mau pergi manja si termengkekku. Nih gue nih, ada nggak nih? Ada dulu ada nih Kak sekarang. Ada. Momogi agak malam aja mainnya ya. Kalem iya dong. Main apa? Lo mitik berapa? Baru masih mitik itu. Mitik apa tuh? Berapa? Yang Ya maaf. mainin 10 game dulu. Oh iya sama berarti sama. Mau main malam-malam. Mainnya ML. Sama 10 berarti Momogi. ML making love. Aku benci pikiranku Kak Ibe. Ini coba deh. Dan Momogi akan main ML. Kita making love ya. Amalia nih hitam. Ini apa bang? Itu aja tutup. Kayak jaringan deh, kadang kan tadi. Dengar kau ngomong apa kau? Ngomong apa kau? Dia hitam ini budak ini. Di TikTok aja guys, putih nih. yang punya akun Netflix Omelin. pinjem dong, gue lagi nonton. Mainin aja bang, ngomelin Saya bang. ini. Dia ngomong gini, Kapita. jangan percaya ini aslinya hitam, ini putih filter. Ternyata hatersku lakiku sendiri. Jangan-jangan laki kau sama kayak laki Pinkan Mambo kali. Aku mainnya barangan waktu KIP. Guys, kalau itu emangnya itu ya apa? Sidang lagi. Kalau apa? Banding. Banding. Lihat Enggak JPU-nya, kan? JPU-nya banding Surat enggak? doang kan? Iya surat menyurat. Iya, surat aja. Iya katanya JPU-nya mau banding. Si El kalau pakai kacamata gitu damage-nya tambah ya. Salah Kak email salah. JPU-nya. Ami. Ya. Itu tadi si Icat ngomong. Kasih tahu. JPU-nya juga minta. JPU-nya juga minta. JPU-nya juga Iya. minta KIP. Iya, duluan minta malah. iya tapi Iya. tadi maksudnya jam 8 tadi itu ada live dari pengacaranya Ami juga bilangnya banding. Ya karena duluan si JPU pengen banding, jadinya diladenin. Minta banding duluan. Minta banding duluan. Lu inget nggak kemarin yang mobilnya nggak bisa diambil? Kan aturan kan hari ini kan bisa diambil kan si itu kan cocok kan. Diki, itu lo makanya salah karena dari satu orang kan, gue tahu yang ngomong siapa. Itu kemarin dia diomongin sama Icat. Karena apa? Lu ngapain ngecet ke Donald? Itu penasihat hukum. Lu salah. Iya, dia. ngapain ke Donab? Lo on Ada- banget. Di situ ada seseorang kan langsung disampaikan ke mereka, ke kalian kan. Iya lu Itulah tahu jadi kan gosip. orang itu siapa Bersih kan? ya itu. Hmm. Tahu. Makanya kemarin KIP langsung pasin. Siapa tuh? Dari- Orangnya Epita. Ngapain gua? Udah lah, gue udah aja. gitu kan. Gue langsung diomelin Kak kemarin sama El. Gitu. Maksudnya kayak Kak udah tar dulu jangan dibahas dulu Benar. gitu katanya. Tapi jangan langsung, takutnya kan ini berita nyebar ya. Mau bilang nggak bisa mau bilang nggak dikasih. Itu tuh sebenarnya emang sidikinya aja buru-buru. Kemarin Chat juga bilang, ya lu ngapain ngechat Dona kan JPU udah nggak ada banding, udah nggak ada ini apa?
GPU udah nggak ada banding-banding lagi untuk barang-barang bukti. Ya lu bilang ke penasihat hukum lah ke Bang Usman, lo di situ bilang Bang Usman. Emang kalian dibilangin begitu nggak dibilangin? Karena si Chat ngomong loh. Enggak. Ya Enggak. berarti hanya seperti aja biar jadi naik berita. Ntar kalian lagi yang dibawa-bawa kan. Enggak sih, kalau gue sih cukup tahu doang. Gue baru juga ngomong sekarang. Tapi gue nggak pernah ngomong kemana-mana, belum ngomong kemana-mana pula sih. Emang enggak. Baru dengar doang Enggak. kemarin, baru dengar. Belum naik Enggak. juga. Karena Terus lu sedikit ngecek ngomong ke ini doang. baru ngomong lu sekarang. Jadi pada tahu kan lu ngomong. Ya kan Gimana udah, ngomong udah diberitain Kak, udah akhirnya. Iya, cuman yang tadi gue lihat di YouTube doang sih. Gue lihat YouTube. Malam Pak Bayu. Ya kan. Ngomong deh hati-hati deh itu kayak gitu tuh. Mas Boy mau naik gak? Mau naik? Lain dia mah Ih. Bir, satu lagi. Tolong. Mau ngomong apa? Pak Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Hujan petir. Kayak ditangkal lah Pak, hujan petirnya. Suaramu kok jauh kali Pak Bayu. Momogi WA aja, Momogi WA aja, karena ya. Iya. Ed, besok gue ke Jakarta Selatan, Ed. Jauh nggak dari situ lo? Kaget gue. Gue kaget sendiri anjing. On. Enggak lain lah emang. Gak jelas emang. Lo pakai power pack ya? Iya. Komedo aku banyak banget kan. Kalau komedo yang banyak. Nah, kalau gue di tadi situ, juga banyak. kalau gue di situ main salon-salonan ya. pertanyaan gue, ini sejak kemarin dari PN, lu udah mandi belum? Belum dia. Udah anjrit. Demi Allah gue udah mandi. Tanya Bang Delong gue. Gue nanya, Mbak. Di, Jangan dia nanya emosi. Bang Delong, berarti Bang Delong yang mandiin lu. Gitu maksudnya. Bang Long. Cie, Kak Imel tiktokan nama adenya. Siapa? Siapa Siapa coba? ya? Lu kan bikin PT sama ade lu joget-joget di TikTok berdua. Oh, si Ed. Anak angkat itu anak angkat KIP. Anak gue itu, anak gue. Kak Imel. Ini udah pada tahu Kak Imel masuk Trans TV gak sih? Belum. Oh belum ya. Mas Bayu jangan kasih tahu. Soalnya kita lagi diterpa gosip yang bertubi-tubi. Nanti ada Jangan, ntar pada minta tanda tangan gue, Bang. Jangan. dibilang kita ini apa namanya sok main artis-artisan gitu. Iya. Padahal kan disamperin kitanya sama mereka. Orang gue tiba-tiba disamperin nyamperin Trans KIP. TV. Terus Kak Kita sama Imel IP. ya. Iya. Lagian Nggak belum tahu tentu kan? dimasukin juga, ngapain sih? Gituan doang Jelas doang. dimasukin, namanya juga acara investigasi pasti dimasukin. Nanti Kak Imel akan diundang ke Brownie. Tapi tayangnya jam 12 malam ya kan. Orang pada tidur sudah. Enggak bener lah acara buser normal. Itu makanya mendukung itu nggak perlu keluar, nggak perlu gimana. Kayak gue dong, silent. Ya nggak, Pe? Tau-tau ada di TV. Ini anjingnya ini nyanyi ya. Terserah mula Kak Email. Serius Kak Dapi. Serius loh. Itu durasinya cukup lama juga loh. Durasinya lama loh. Durasi nggak tuh? Durasi apa Pak Bayu? Durasi wawancaranya lama Kak Dapi. El masuk patroli pesiar gila emang gue pembunuhan. Pembunuh sekalian. Itu kan belum semuanya dimasukin loh. Email masuk The Police, Kak Email masuk The Police, Kamelia masuk 86. Tapi Nanti aku dicari nama Pak Ambarita. Lu nonton dulu sekarang di cumi-cumi.com. Itu ada gue. Nangis banget.
Itu ada scene Kak Email ngamuk-ngamuk gak ya? Emang ada gue di cumi-cumi.com. Tadi gue nonton. Kok di cumi Harus validasi sih. ada scene Kak Email ngamuk-ngamuk ya? Lu mesti bangga. Kak Email Lu mesti bangga kalian punya teman masuk TV. Emang si L gaya-gaya nggak masuk TV. nggak usah Kak Email, Lo nggak usah tadi digede-gedein dibilangin begitu orang beneran deh. pansos. Iya, Bodoh kan amat. dibilangin Gue main pansos, sosial dibilangin media butuh pansos. dibilangin terus so artis gitu, main artis-artisan, nggak usah Kak Email. Kan main artisan, terapes segala macam dikeluarin sama mereka nggak tahu siapa itu hater Orang Kak kita Email. diem aja dibilang tukang gosip kayak mana? Balik aja. Tapi emang auranya Kak Email ini emang aura-aura artis loh. Menjemput artis. Kalau Kak Email ini auran. Apa sih lu ngomong lepot anjir. Kak Email ini auranya aura artis, tapi yang dikirim ke Nusa Kambangan dia. Coy, kurang ajar lu coy. Amin, jauhkan malah. Amin. Juga orangnya artis tapi bawanya kudis. Emang udah ada yang Kalau bilang kesana nanti- artis-artisan Kak IP. Kalau ke sana Kak Email tuh acaranya acara nengokin Amar Joni ya Kak Email ya. Amar Joni nggak jadi nggak sih dibikin Nusa Kambangan, kan dia nggak kebukti, itu kan dijebak orang dianya. Ntar L yang nemenin itu L fans banget sama Ahmad. Enggak lagi diusahakan sama Raffi Ahmad kok. Orang dia nggak salah kok dituduh Dia nggak itu. salah. Ya emang nggak salah bener. Nggak Tapi salah dia. posisinya kan gimana? Sekarang Lagi main nggak di- korban-korbanan. Yang salah itu kayak Pita. Kok gua lagi yang salahkan, anjir lah. Tadi goreng lagi di sana itu si Evita naik gosip. Nanti nonton gue hari Sabtu ya. Jadi Di bayar dulu, biar kita jadi buzzer-nya, bayar. Ih, ada IP lu, gua sama IP berdua lu. give dulu give. Kak IP, kemarin Kak Email nangis gak Kak IP? Kenapa? Kak Email nangis gak kemarin pas Nangis. ponisnya itu? Enggak, pertanyaannya kenapa emangnya kalau dia nangis atau nggak nangis Mas Bayu? Enggak, pengen tahu aja. Ya kan kenapa? Ada alasannya dong. Iya, pas Gue kemarin. Nangisnya di belakang, gue nggak mau kelihatan orang. Namanya juga artis ya kan. Kalau nangis kan jelek. Dan kata orang nangis bukan makan. Kita aja di rumah nangis. Tapi Bang Andi begini, kan dia pakai kacamata. Kata gue ini penggila Android, kata gue sama Bang Andi. Jalan kata gue nenek-nenek, gading gue diambil. Tapi gue dapat apa dari Bang Andi? Jadi gini ceritanya, kan gue pakai minyak, kan gue emang selalu wangi ya, KIP ya. Yang wangi kan gimana sok. Nah, Kak Vanessa juga cium aku pasti selalu wangi ya. Kan bagi dong parfum. Kagak baru kali ini lu wangi. Terus gue gini, udah mana sini tangan lu? Enggak di baju aja. Enggak sini. Enggak, tadi kan tahu sendiri ya namanya Kak Ime kan selalu maksa ya. Selalu maksa. Terus tiba-tiba Bang Andi ngeluarin apa? Parfum isi ulangnya dengan brand LV. Ini saya kasih. Gila. Oh jadi Orang kampung jadi ini, Kak orang Email kampung ini dikasih. nanya. Orang kampung ini dikasih. Orang kampung ini nanya lah, sama dia nggak pernah beli parfum 5 jeti kan. Ini harganya berapa bang? 5 jeti. 5 jeti. Dia biasanya beli 100.000 3 ya Kak Email ini ya. Jadi kok wanginya begini? Jadi apa? Kata Bang Andi, kalau pakai parfum mahal itu, ketika kita udah nyium aromanya dan orang lain tuh mencium, itu baru namanya parfum mahal. Benar. Iya. Dan dia baru bilang apa? Oh iya gitu ya. Gue begini aja nih, anjing malu punya teman kampung. Minta dong kali gue nggak salah dong. Coba dong gue minta di leher. Ini udah nggak ada ya? Itu nggak ada. Bang Andi langsung nyeletuk. Kalau orang parfum mahal itu, ketika kita nyium awal masih ada di dalam hidung. Tapi kalau udah makin lama udah nggak ada terus orang lain mencium, itu baru namanya parfum mahal. Oh iya.
Oh iya. Mau doang. Kalau gue sih, lu ceritain itu gue sih nggak biasa aja ya maksudnya. Tapi kalau Bang Andi kayaknya sih aman ya. Kalau misalnya dikasih sama yang lain, Ya, gak 5 mungkin juta, lah. ntar Gak mungkin sampai dunia kubur. dibalikin, ya kan? Gak mungkin. Dibahasnya sampai kiamat. Bang Andi tuh nggak, Bang Andi tuh baik. Dia tuh nggak akan bahas-bahas sampai di sampai kita dibalikin lagi kayak duit 500.000 itu enggak. Oke. Ya itu maksud aku tadi kan kalau misalnya minta dibalikin kan ngeri ya. Berarti kan nggak Bang, ikhlas. real. Kan nggak usah dikasih kalau kayak begitu. Dari orang kaya ya, dari head to toe aja udah kelihatan gitu. Nggak ada yang fake gitu kan. Kalau lu El, Nggak ada yang fake juga anjing. Emang ada yang minta dibalikin KIP? Ada yang ngomong doang. Ada loh Pak Bayu. Oh nggak tahu kalau ada ya. Gue cuma ngomong doang. Ya elah, ada tuh kami tuh. cowok. Iya Mas Bayu ya, ini di ya. Ntar kalau aku keceplosan, Tuh Terus kalau korban. udah ngasih, Tawa dulu boleh kan? kalau udah ngasih terus minta dibalikin namanya apa sih? Tahu tuh El, apa namanya El? Kalau habis meludah dijilat lagi. El, lu tinggalnya di atas loteng ya El? Lempar narasi kalian yang berantem ya. Seneng gue. Silakan lanjut. Silakan. apa dia atas loteng ngomong Gi? Apa sih? Ngelek. Tuh kan kita di record. Ah, bodo amat lah, ikut-ikut aja. Kalian yang ada di dalam sini atau di luar sana yang mengaku sebagai fans kita yang suka record kita, record aja sepuas-puasnya. Kan kita kan artis di sini. Kalian boleh record kita, jadi record cepet. Gue baru kali ini lo ngomal kayak gini, apa-apa di record. Dulu nggak kayak gini, mah apa-apa. Ih, ngeri. Makanya banyakin reel supaya nggak Mulai jadi bego. artis kayak Pita, makanya di record orang. Lucunya wartawan kemarin kan nyium bau makanan. Kayaknya dia pengen KIP tapi nggak dikasih loh. Ini baru kali Mana bukan Mas Bayu, bukan itu kan emang mereka biasa gitu nanya. Cuma kemarin tuh udah kehabisan. Jadi mereka perlu 5 lagi katanya. Aku tanya sama Kawi udah kehabisan. Jadi mana dong kalau udah habis? Iya. Oh, Kak Wi, anu kan bawa makan juga kan? Nah, udah dibagiin juga. Cuma kemarin tuh ada Oh, aja yang buat kami ya. Masa apa? IP masak juga. bukan Kawi. Aku enggak. Kemarin enggak bawa. Tapi dikasih ke Ami kan, sama Mail kan? Itu aku nggak tahu. Oh, Saya udah nyicip makanannya KIP ta enak banget loh. Kak Imel tuh banyak kan, Kak Imel itu paling banyak makan, ya kan? El, apa? Kak Imel paling Enggak, kemarin nggak makan banyak. makan. Aku lihat Mulu dia Kak Imel makan somai, batagor. Ini batagor. Aku bilang, "Ih, ngeri kali lu perempuan ini." Itu pempeknya yang bikin Kak Uwi ya. Kalau lu bohong, Kaimel, kalau lu bohong lu nggak makan banyak, gue sumpahin alis lu tambah tebel. Lo sumpahin gua biar gua gemuk. Alis gua tebel. Bukan alis ya, bulu matanya, bulu mata. Bulu mata kemarin gua nangis aja, bulu mata gua kepegangin aja. Namanya bulu mata anti badai. Tebel sekali loh. Yang Kak Imel itu bulu matanya. Terus kata si Apeteros ya, jangan nangis tuh bulu matanya copot ya anjing. Akhirnya gue nyari lem buat ngelem lagi. Kemarin katanya Nepos gini, lu bagaimana Resa Gladys dengan suami, katanya gimana? Lu baik-baik saja, dia ada di rumah katanya. Padahal nobar sama dia kemarin kan. Get lost. Sebenarnya ikut tuh si botak. Iya loh Botak udah gitu. sabar. Aku nengok PT-nya kan gitu kan putusannya terus si itunya movie-nya langsung call, nggak tahu call siapa, dia langsung pergi langsung call kan.
Iya, tapi botak Cuma kan ada waktu itu si Nepos diwawancara, tetap aja itu kayak biar bagaimanapun dia itu pernah menjadi teman saya harap dengan ada kejadian ini gitu-gitu dia terus itu ngomong serius deh, dia tuh sebenarnya masih Udah, sayang sama diam, Mami. diam kamu Mogi, kamu bukan teman saya lagi, udah diam. Emang ada teman awal enggak? Get loose IP. Emang siapa yang mau temenan anjay? Itu tadi Mogi temenan sama siapa? Nepos kan? Get lost. Ini ya, Diam kau Mogi, kamu bukan teman saya. ntar ya gue ini dimarahin sama kayak Pita nih kalau gue ngejago main Mobile Legends. Bagaimana yang didakwakan oleh jasa itu tidak ada. Jadi ada dua hal ini, makanya kemarin saya bilang kalau ini jasa punya hati nurani ya, punya hati nurani dan paham ketiga asas ini, karena hakim itu memutus suatu perkara dia harus menerapkan tiga asas ya. Kalau itu tidak diterapkan tiga asas itu, maka bisa dianggap bahwa putusannya itu adalah cacat yuridis, ya kan? Nah, artinya kalau benar-benar dia mengacu kepada asas kepastian hukum, minimal hakim ini memeriksa dengan baik bahwa apakah unsur pasal itu terpenuhi. Kemudian apakah ada dua alat bukti ini yang menjelaskan bahwa benar-benar nih kita melakukan tindak pidana. Nah, satu, fakta yang terungkap di pengadilan itu, satu, tidak terpenuhinya unsur pasal itu, ya kan? Pasal 12B ayat 2 itu tidak terpenuhi karena di situ sudah tidak ada lagi rahasia. Nah, kedua, tidak satu pun alat bukti yang bisa menjelaskan di pengadilan bahwa benar-benar Nikita yang melakukan tindak pidana itu. Nah, adapun alat bukti yang dihadirkan mereka itu adalah alat bukti yang tidak sah sebagaimana disampaikan oleh Ibu tadi itu. Nah, itulah yang menjadi dasar sebenarnya sehingga kami menjadi kuat ya dan yakin bahwa Nikita kemarin itu minimal putusannya itu adalah onslak. Tapi ya itulah faktanya bahwa hakim memutus perkara itu ya, memutus perkara itu tidak berdasarkan dengan asas kepastian hukum. Kenapa saya katakan tidak berdasarkan kepastian hukum? Karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas kepastian hukum itu artinya asas kepastian hukum itu adanya di dalam suatu peraturan. Tapi kalau asas keadilan itu adanya di dalam hati nurani para hakim ini. Nah, ketika asas ini bisa hilang, ketika hakim itu biasanya dikondisikan. Karena tidak mungkin lah dong menjadi hakim kalau dia bodoh. Artinya tidak mungkin dia menjadi hakim kalau bodoh itu. Itu beberapa uji kompetensi dia dilalui mereka. Masa dia tidak bisa tahu itu unsur pasal itu tidak terpenuhi? Masa tidak bisa membedakan bahwa mana alat bukti yang sama mana yang tidak? Ya kan? Boleh dong kalau saya berasumsi bahwa jangan-jangan hakim ini terima amplop. Kira-kira begitu ya. Kenapa? Kalau hakim itu terima amplop itu biasanya kita melihat dari putusannya. Tidak mungkin kita bisa melihat itu berpindahnya amplop coklat itu, tidak mungkin, susah itu. Kalau ada yang melihat berarti sudah ditangkap dia kan, kira-kira gitu ya, kayak hakim Surabaya itu. Nah, tapi ini bagi saya selaku praktisi hukum ya, saya berasumsi begitu. Kalau misalnya seorang hakim dia tidak mengerti unsur pasal itu, wah gimana? Rusak dong negara ini sebagai wakil Tuhan tidak ngerti unsur pasal. Rusak dong negara ini. Bagaimana kok seorang hakim dia tidak mengerti yang mana alat bukti yang sah, yang mana alat bukti legal? Ya, logik nggak kira-kira itu? Ya kan? Tidak mungkin. Nah, terus pertanyaan seriusnya, kenapa bisa putusannya begitu? Ya saya berasumsi tadi. Diduga keras ya. Nah ini sudah sama katakan diduga keras. Diduga keras, ada amplop yang berpindah, kira-kira begitu ya. Tapi begini, karena ini semuanya sudah terjadi ya. Saya hanya berharap di sini bahwa marilah kita berdoa bersama. Semoga dalam nanti upaya hukumnya Nikita Mirzani ini dalam upaya hukum banding mendapatkan majelis hakim yang memiliki hati nurani
ya, memiliki hakim yang cerdas. Amin. Kita doakan itu ya. Amin, 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 Nah, amin. kedua, kita juga doakan hakim yang telah memutus di kita bersalah di pengadilan negeri ini agar segera bertobat sebelum pindah alam. Ya, karena kita Amin. semuanya akan pindah alam nantinya. Saya Ya. aminkan. Saya aminkan. Enggak apa-apa kita doakan. Kita kan berdoa baik. Kalau kita berdoa baik, maka sesungguhnya doa itu akan kembali ke kita dulu. Kan kenapa? Ini kan kalau kita itu sudah berumur, sudah 60, ya minimal kita bisa berbuat baik ya. Kira-kira begitulah ya. Kita kira-kira ilmu kita itu ya minimal kira-kira kalau kita sudah berumur 60 itu minimal kita kalau punya ilmu minimal kita akan menyumbangkan ilmu kita yang bermanfaat untuk orang. Justru jangan kita melakukan benzoliman. Kira-kira begitu ya. Mungkin teman-teman sependapat dengan saya seperti itu. Tapi sekali lagi kalau misalnya ada yang dibawa comel-comel gini-gini ataukah yang mengaku praktisi hukum, ya boleh saja Anda misalnya lagi ketawa terbahak-bahak joget-joget saat ini karena misalnya kamu selaku pengacara dari pelapor, tapi ketika engkau nanti jadi pengacara, sepanjang kau jadi pengacara maka kau juga akan memegang perkara namanya pihak terlapor. Pertanyaan seriusnya, apakah Anda masih mau ketawa-ketawa, masih mau joget-joget, masih mau membela jasa, masih mau membela hakim? Enggak ada itu. Makanya saya bilang tadi, hati-hati bro, ada siang, ada malam, itu sudah tanda-tanda alam yang secara nyata diberikan Tuhan kepada kita. Betul. Hari ini kau ketawa, besok kau bisa menangis. Betul, Ya. betul. Itu Itu saya aminkan, Bang. jadi tolonglah kalau praktisi hukum itu berikanlah edukasi yang baik kepada masyarakat. Ketika Anda berbicara di Komal, jangan Anda berbicara berapi-api dan membela dan memberikan pendidikan hukum atau edukasi hukum kepada teman-teman kita yang benar-benar ingin memahami hukum itu seutuhnya. Karena begini ya, saya pernah diberitahu sama orang tua saya bahwa ketika engkau mendapatkan suatu ilmu maka pergunakanlah ilmumu itu sebaik-baiknya untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain. Karena takutnya kalau kamu salah gunakan ilmumu itu Tuhan marah karena itu milik Tuhan. Bagaimana rasanya ketika sarafmu itu dicabut satu, langsung bencong semua mulutnya, nggak bisa ngomong, masih mau kau. Nah itu kira-kira gitu ya. Makanya kalau kita selalu berbuat baik, maka yakinlah bahwa kebaikan itu akan kembali kepada kita. Mungkin begitu teman-teman ya. Iya, terima kasih Bang Laburasa. Ya, hukum alam ya Bang ya. Dan Tuhan Iya, juga iya. nggak pernah tidur ya Bang ya. Betul. Seperti itu, selama kita berbuat baik, apalagi kita dizolimi Bang ya, Tuhan nggak pernah tidur. Apalagi kan kalau saya lihat itu kan kita kan juga ibadahnya rajin ya, walaupun di dalam juga ya Bang ya. Iya. Karena satu tetes air mata beliau itu sangat berarti Bang. Ya, mungkin orang menilai dia dari lantamnya dia ataupun ya memang udah seperti itu kan Bang. Ya kan, karena menurut saya kan manusia ini nggak ada yang sempurna Bang. Kalau seperti dari yang kubu-kubu sebelah itu selalu, aduh Bang, luar biasa Bang. Karena kita yang hari-hari di Komal, kita yang hari-hari menghadapi buzzer, ya kan, terus dengan kata-kata mereka bahkan sampai sudah menuju ke arah personal, fisik, seperti itu ya Bang. Jadi kita itu merasa kayaknya kita juga yang disakiti gitu Bang. Jadi kita nih hari-hari ini kemarin ini Bang, beberapa bulan ini kita perang terus Bang, mode tempur terus dengan lawan gitu Bang. Seperti itu. Kadang-kadang saya bingung ya, mereka itu dilahirkan dari mana gitu loh Bang, apalagi yang laki-laki. Terus yang perempuan itu apakah dia nggak berpikir untuk 7 turunan 8 tanyakan 9 belokan Bang? Iya kan? Terlalu menzoliminya sangat luar biasa terhadap Kak Nikita Mirzani. Memang seorang Kak Nikita Mirzani tidak kenal saya dan juga mungkin kami yang di sini, tapi kami mengenal mereka. Ya kami tidak melihat latar belakang ataupun apapun itu, apapun apa
eh, sikapnya dia di layar kaca ya Bang ya. Tapi yang kami lihat adalah hukumnya Bang, keadilannya Bang. Sama Bu, sama dengan kita. Betul. Artinya gini Ibu, ketika saya apalagi saya praktisi hukum ya, seperti apa yang disampaikan Ibu tadi itu bahwa sesungguhnya manusia itu tidaklah sempurna ya. Ada kehilapan di situ, ada kesalahan. Tapi saya selaku penegak penegak hukum ya atau praktisi hukum. Nah, dalam menangani perkara ini saya hanya sebatas dalam peristiwa saja. Saya melihatnya bahwa ada ketidakadilan di sini sehingga saya berupaya mengumpulkan tenaga ya kan ilmu yang pernah saya pelajari untuk membantu Niki ini. Ya kira-kira begitu ya. Jadi kalau persoalan bagaimana Niki sebelumnya ya kita tidak tahu karena terkadang orang berucap itu lain di bibir lain di hati. Betul. Nah, persoalannya bisa saja dia kotor mengucapkan sesuatu tapi hatinya tidak seperti itu. Sehingga kita tidak boleh selalu menjudge orang itu hanya karena melihat casingnya saja ya. Betul. Tapi kita bisa melihat apa yang telah diperbuatnya ya kira-kira gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa saya tidak akan pernah melihat ke belakang bahwa apa yang pernah dilakukan oleh Niki ya. Tapi saya selaku penegak hukum atau praktisi hukum dan kebetulan saya diminta, bukan saya minta untuk membantu Niki ini sehingga saya masuk dan melakukan analisis yuridis terkait perkara ini dan bersama dengan tim di kantor kami menemukan bahwa ada proses hukum yang keliru ini sehingga asas keadilan itu tidak terpenuhi sehingga tergeraklah hati kami sampai hari ini ya untuk membantu Niki. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bang Labursa. Bila mana memang masih ada waktunya ya, kami harapkan ya. Saya menjemput dulu ini ada Bang Kanggo, ada Bang Airstriker, ada Bang Noviral ya. Selamat datang dan juga ada Bang Zaki nih yang udah 2 kali naik dan turun ya. Begitu. Saya mau menjemput dulu Bang Kanggo. Silakan Bang Kanggo, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan. Kebetulan di sini telah hadir Bang Labursa dan juga ada Bang Zaki juga dan ada rekan-rekan yang lain. Silakan Bang Kanggo. Assalamualaikum, selamat malam Bang Kanggo. Oke, mungkin Bang Kanggo sedang jauh di perangkat. Selamat malam Bang Zaki. Assalamualaikum Bang Zaki. Oke, mungkin lagi pada jauh dari perangkat ya. Bang Striker, selamat malam Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, malam-malam Parpati. Iya, 2 orang mental ya, mungkin jaringan ya, atau mungkin jaringannya menggunakan BPJS kali. Oke, ada Bang Noviral ya. Oh ya, sebelumnya sebentar, Bang Ersekre mungkin ada yang mau ditanyakan Bang? Iya boleh saya main ini Bang, ingin tanya silakan. sama abangku Bang Andi. Bang itu yang ditetapkan menggunakan pasal 27B ayat 2, 45 ayat 10 ya Bang ya. Itu maksudnya gimana sih Bang? Iya, itu sebenarnya begini Bang Stiker. Tadi sudah dibahas panjang lebar ya di sini. Tapi tidak apa-apa, saya akan menyampaikan kembali Bang. Pertama-tama bahwa pasal itu sebenarnya di mana yang di luar sana berkoar-koar bahwa kita ini telah terbukti ya melakukan tindak pidana pemerasan ya. Tapi kan faktanya kan tidak begitu ya. Nah di dalam kasusnya Nikita ini tidak ada pemerasan. Tidak ada pemerasan, hanya diduga melakukan pengancaman. Karena pasal itu tidak ada unsurnya pemerasan ya. Pemerasannya itu adanya di ayat 1. Ya, adanya di ayat 1 ya, 2B ayat 1 itu bisa dibuka itu adalah pemerasan. Nah ini kan yang diduga Nikita ini bersalah di pasal 2B ayat 2 di situ ancaman ya. Kemudian dia mempergunakan alat
apa namanya ini, alat membuka rahasia ya, seperti itu. Nah, sementara kalau dihubungkan dengan fakta persidangan itu tidak sama sekali tidak ditemukan rahasia. Bahkan di dalam putusannya ini dengan pasal itu dikatakan bahwa Nikita telah terbukti bersalah melanggar pasal 12B ayat 2 ya, di mana Nikita ini dituduh ya atau dinyatakan bersalah melakukan pengancaman untuk membuka rahasia. Tapi di situ rahasia seharusnya majelis hakim ini kalau mau objektif dalam putusannya, dia harus mengurai rahasia apa yang dimaksud ini, ya kan? Nah, kenapa tidak diurai ini? Saya berpikir begini, saya berasumsi ya. Saya menduga atau saya melakukan praduga bahwa hakim ini ketika dia menyatakan bahwa itu adalah skincare yang palsu, yang dianggap rahasia, maka secara jelas dan nyata bahwa ini RG telah benar-benar memiliki skincare yang ilegal ya atau palsu. Nah, kalau misalnya itu terurai di dalam putusan, maka sudah jelas bahwa ini putusan pengadilan mengatakan bahwa apa namanya ini dalam tindak pidana. Kalau dia melakukan tindak pidana, kenapa dia juga tidak dijadikan juga tersangka gitu loh, terdakwa, bahkan diputus bersalah seperti itu. Pertanyaan seriusnya, kenapa ini dilindungi? Kenapa tidak diurai di dalam putusan itu? Bahwa rahasia inilah yang dimaksud. Namanya membuka rahasia macam-macam. Mungkin orang itu ada videonya pada saat dia mencuri, ketika dibuka ke publik dia akan malu, ya kan? Dia akan terserang kehormatannya. Ataukah ada skincare-nya yang palsu, ketika ini dibuka dia akan mengalami kerugian, dia akan tercemar juga nama baiknya. Itu kan tidak diurai. Jadi saya berasumsi bahwa ini juga putusan ini ada beberapa melabrak aturan, sehingga itulah menjadi dasar bahwa Nikita akan melakukan upaya hukum banding. Dan ada beberapa tadi waktu kami ketemu Nikita, ada beberapa, cuma memang kita tidak mau ungkap di sini ya, bahwa ada beberapa alasan-alasan sehingga Nikita ini sepakat dengan kita, setelah kita memberikan advis, sepakat dengan kita untuk melakukan upaya hukum banding. Begitu Bang Istiqar. Iya benar Bang, karena kalau saya melihat ya sebenarnya pemerasan itu memang tidak ada dari awal juga. Ya kayak mana kita obrol itu Bang di room saya. Tidak ada pemerasan. Yang ada itu niat terlapor ingin membungkam gitu. Jadi tindak kejahatan itu sebenarnya bukan di Niki. Iya betul. Nah, bagaimana caranya supaya Niki mau terima? Niki kan nggak mau tuh terima uang yang begitu. Akhirnya dibuatlah dengan cara endorse review produk ya kan, kerjasama. Nah, review tapi kan ada syaratnya kan. Kalau nggak salah itu ada syaratnya, yaitu perbaiki dulu produknya. Bener nggak Bang lah? Betul itu. Nah itulah makanya sebenarnya kasihan ini Niki ini apa, bukan orang penjahat tapi dituduh melakukan kejahatan. Nah ini gitu. Iya. Jadi Bang Stiker, ini kan ada saya dengar ya di mungkin di room sebelah juga mengatakan bahwa ya kalau Nikita misalnya memang dia mengetahui bahwa itu adalah ilegal, kenapa tidak lapor polisi? Ya kan itu kan pertanyaannya kan. Saya bilang sebenarnya kan ini, tapi ini kan orang hukum ya yang bilang begitu. Nah, kalau dia orang hukum atau praktisi hukum ya minimal dia paham lah bahwa terkait pasal 108 itu ayat 1 ya kan, bahwa di situ berbunyi bahwa apabila seseorang ya atau siapa saja melihat atau mengalami dan atau menjadi korban suatu tindak pidana, maka dia berhak ya, membuat laporan polisi atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya kurang lebih begitu bunyinya. Nah, yang saya ingin katakan di sini, di situ kan terdapat kata hak, ya kan? Hak itu boleh dipakai, boleh tidak. Nah, disitulah lahirnya namanya restoratif justice.
bahwa tidak semua persoalan itu harus diselesaikan secara pidana sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam peraturan kepolisian itu. Kira-kira begitu. Jadi kalau dikatakan kenapa nih kita tidak melapor, ya itu kan hak dia. Sepanjang itu bahwa masih bisa diperbaiki ini persoalan ini, ya tidak perlu dilaporkan. Sehingga terjadilah kesepakatan tadi itu. Oke, saya akan review kamu ini, saya tidak misalnya persoalkan masalah hukum kamu, tapi tariklah semua barang-barangmu itu yang ilegal itu dari pasaran. Apa katanya si RG? Ya Mail, itu kan tidak semuanya barang-barang saya bermasalah. Artinya apa kalimat itu? Berarti ada yang bermasalah. Ada sebagian. Sebagian. Ada sebagian. Ada sebagian kan? Nah, itu kan pengakuannya sendiri. Itu kan pengakuannya sendiri. Nah, terus pertanyaan seriusnya, BP POM itu di mana itu selaku pengawas? Sementara dia juga adalah penyelidik dan penyidik, ya kan? Dia berhak melakukan penyelidikan ketika mendapatkan informasi seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke pasal 108 ayat 3. Coba buka baik-baik di situ. Bahwa apabila pegawai negeri sedang menjalankan tugas, ya kan, menemukan suatu tindak pidana, maka wajib. Nah, itu kata wajib itu. Coba buka aja. Buka Bang, 108 itu, KUHP itu, ayat 1, 2, dan 3. Nah, itu. Jadi itu memang kalau orang hukum ini minimal dia bersahabat namanya hukum acara, karena disitulah sumbernya hukum formil itu kita untuk membela, karena pengacara ini tugasnya membela, bukan tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan, bukan tugasnya melakukan penuntutan, yang mendakwa dan melakukan penuntutan, bukan tugasnya untuk memvonis seseorang bersalah atau tidak, kan gitu. Jadi seorang pengacara itu ya minimal bersahabatlah dengan hukum acara itu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau di sana ada lagi yang saya lihat, yang penting nih kita sudah dinyatakan secara sah dan bersalah. Wah, ini kok orang hukum ya? Seharusnya dia menyampaikan edukasi ke masyarakat bahwa nih kita itu telah dijatuhi hukuman pidana, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ini. Tapi perlu teman-teman ketahui semua bahwa di negara kita ini menganut namanya asas praduga tidak bersalah, yang artinya apa? Ketika yang artinya apa? Seseorang itu tidak bisa dikatakan bersalah apabila belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, ya kan, sepertinya begitu. Dan mungkin dilanjutkan bahwa nih kita ini memiliki hak loh, masih ada hak hukum untuk banding, kasasi, PK, dan bahkan bisa PK 2 kali sepanjang itu memenuhi syarat. Seharusnya memberikan edukasi begitu, jangan teriak-teriak, loncat-loncat bahwa oh nih kita sudah bersalah. Ya, kalau orang awam yang bilang begitu ya biasalah. Tapi kan perlu diketahui ya, ini kan media sosial. Ada berapa juta mata di luar sana, para ahli-ahli hukum, profesor, doktor, S2, ya mulai S1 sampai profesor itu. Banyak yang pintar. Yang ada melihat itu Anda diketawai. Berapi-api berbicara, tapi tidak berbobot, tidak memberikan edukasi, yang ada menjadi tertawaan ya. Saya mau bilang begini, oke lah rekanku. Misalnya ketika Anda menangani pelapor, bolehlah Anda membela sekuat tenaganya itu jasa. Bolehlah Anda membela itu sekuat tenaganya itu hakim. Tapi disitulah letaknya Anda ketawa terbahak-bahak. Seketika Anda sependapat dengan hakim dan jasa. Tapi ingat, suatu saat Anda akan menangis ketika selama Anda jadi pengacara, maka suatu saat Anda akan memegang namanya terlapor atau terdakwa. Itu nanti kita lihat di situ. Karena hidup ini Tuhan itu sudah memberikan gambaran nyata. Ada siang, ada malam. Hari ini boleh kau tertawa, besok saja bisa kau menangis. Kira-kira begitu, Bang Stiker. Benar, karena roda itu tidak selamanya di atas. Nah, itulah dia. Itu abangku. Pasti ada di bawah. Nah, mantap. Nah, makanya ini kan menjadi sebuah apa ya?
daya tarik untuk dari masyarakat tersendiri ya, apalagi masyarakat saat ini kan sudah mulai banyak krisis kepercayaan sebenarnya dengan negara kita sendiri gitu kan. Nah, dengan adanya ini ya nambah krisis, seharusnya seperti KY, habis itu jam ini ya, jam Intel ya. Iya. Bagian untuk ini harusnya mereka turun ambil langkah, karena untuk memperbaiki citra dari kita sendiri ya, instansi tersebut. Kalau kayak gini kan lucu bang gitu, karena semua orang ini kan bisa menilai, semua orang itu nggak bodoh loh. Betul. Bahkan orang awam pun bisa mengetahui bahwa itu tidak ada unsur pemerasan di mana gitu. Dari percakapan yang bocor saja, ya kan. Apalagi kalau orang ahli bahasa itu ketawa sebenarnya mendengar itu. Karena nggak ada gitu, apa yang mereka sangkakan, apa yang mereka gunakan dengan pasal itu nggak sesuai. Makanya dari awal pas dulu ya pertama kali itu bang ya, saya sampai taruhan sama si Raffi itu, karena saya yakin pas Niki ditetapkan sebagai tersangka, saya yakin dia bebas, karena waktu itu kan menggunakan pasal 368 kan, bang. 2 hari sebelum Niki bebas sampai 1 minggu gitu, tiba-tiba berubah ke pasal 369. Dan saya pelajari lagi, ya tetap nggak nyambung gitu. Cuma saya nggak tahu ya kenapa diperpanjang begitu terus. Jadi Mas Tikar begini, Mas Tikar. Ini aku mau sampaikan begini. Hakim itu kan tidak serta-merta langsung ditempatkan sebagai hakim kan. Pasti melalui pendidikan dan lain sebagainya. Artinya saya bilang begini, bahwa hakim itu adalah orang yang pintar ya. Tidak mungkin dia tidak tahu itu, bahwa apakah unsur pasal ini terpenuhi atau tidak. Ya tidak mungkin itu. Itu sebenarnya pelajaran S1 ya, unsur-unsur pasal itu. Itu tidak mungkin dia ketahui. Dan kedua, tidak mungkin dia tidak mengetahui yang mana, apa perbedaan barang bukti dan alat bukti. Apa perbedaan alat bukti yang sah dan alat bukti yang tidak sah. Terus bagaimana rekaman dijadikan alat bukti di pengadilan? Rekaman itu diperoleh secara tidak sah, ya kan? Sah, benar. Sementara itu dipergunakan untuk melakukan mendakwa dan menuntut, dan bahkan itu juga dipergunakan untuk memutus. Makanya kemarin saya tantang itu di Komal itu, saya bilang saya ini adalah pengacara miskin, saya bilang. Tapi ketika Anda menemukan 2 alat bukti yang menjelaskan bahwa benar-benar Nikita telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal yang dituduhkannya, maka jam 1 kau datang ke kantor saya kasih kamu uang 15 juta. Nah, bahkan itu saya naikkan lagi menjadi 30 juta. Ya. Nah, karena saya yakin bahwa di dalam perkara ini tidak ditemukan minimal 2 alat bukti, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 183 itu, bahwa hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana ya kepada seseorang tanpa minimal 2 alat bukti yang sah tambah 1 keyakinan hakim. Artinya apa itu pasal itu? Hakim ini dalam memutus perkara itu ada 2 asas yang harus dipegang. 1, minimal 2 alat bukti itu berarti mengacu ke asas kepastian hukum. Karena asas kepastian hukum itu adanya di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, kedua, apa yang dimaksud dengan 1 keyakinan? Keyakinan itu berada di dalam hati nurani para penegak hukum termasuk hakim itu. Sehingga di sanalah letaknya rasa keadilan itu. Nah, kalau kita melihat putusan ini putusan ini tidak memenuhi unsur. Siapa bilang memenuhi unsur? Ayo kita diskusi ilmiah. Kemudian siapa bilang bahwa ditemukan 2 alat bukti yang sah? Ayo kita diskusi ilmiah, tunjukkan kepada saya, ya kan? Tapi kenapa putusannya kok masih dinyatakan bersalah? Nah, makanya saya teman-teman bertanya itu, Bang, kalau putusan seperti ini, kira-kira benar nggak itu kata Mahfud MD bahwa hukum ini seperti toko kelontong itu? Oh iya betul, ya kan? Tapi tidak mungkin Anda bisa melihat berpindahnya itu apa. Bagaimana caranya mengetahui? Ya, lihat putusannya. Lihat putusannya. Lihat peristiwanya. Lihat faktanya.
Kalau tidak sesuai fakta persidangan dengan putusan, ya diduga keras bahwa ada amplop yang berpindah itu, biasanya begitu. Ya, itu begitu kira-kira. Ini kan praduga saya, Bang. Iya, Boleh tapi saja, memang boleh. Prof Mahfud juga mengatakan bahwa yang tidak ada pidananya itu bisa dipidanakan juga. Oh iya, betul. Apa? Dipesan kali ya? Iya, ada itu di podcast. Iya, gitu. Iya. Bahkan beliau juga bilang kan, kalau perlu nggak usah lah berurusan dengan hukum. Kenapa? Ya kan? Hilang satu sapi, kapan berurusan? Nanti hilangnya 5 sapi. Ya itulah. Sama saya aja, Bang. Begini, saya berpesan sama teman-teman saya yang ada di sini. Hindari benar-benar itu perbuatan-perbuatan melawan hukum itu. Jujur saya ingin mengatakan ya, bahwa hukum di Republik ini belum bisa memberikan rasa keadilan. Dan benar kata pepatah itu bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Realitanya begitu. Ya buktikan saja sendiri kalau tidak percaya. Oleh karena itu saya sangat berpesan, wahai teman-temanku, jagalah ya. Jagalah. Enggak bang? Betul sekali. Nah, makanya saya waktu di menit-menit terakhir saya bilang nggak perlu kita orang dewasa, anak SD juga tahu. Saya bilang itu ngawur TPPU itu. Makanya di komal-komal supaya hilang dulu tuh TPPU. Gitu bang. Betul. Jadi gini ya Bang, begini ya Bangku. Kalau kami selaku PH-nya di kita ya, kami itu dari awal bahwa itu tidak akan pernah terbukti. Sangat jelas. Karena namanya TTPU itu ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Pertama dikaburkan ya, kemudian uang itu harus kembali ke kita. Misalnya sengaja dikaburkan ya aliran uang itu ya. Misalnya dimasukkan dulu ke perumahan itu masukkan dulu ke bank itu nanti masuk ke rekeningnya Nikita lagi, itu namanya proses TTPU. Tapi ini kan faktanya fakta ini ya, bahwa ini RG juga ini yang mentransfer atas permintaan Nikita, dan notifnya juga bukti transfernya itu atas nama Nikita. Ditransfer juga pembelian rumah juga atas nama Nikita. Berhenti di situ. Nah, terkecuali uang ini ditransfer lagi dari pihak perusahaan masuk ke salah satu bank, dari bank ini masuk ke rekeningnya Nikita, itu baru sempurna namanya TTPU-nya. Kalau orang yang paham hukum, nah kan itu kan tidak terbukti. Makanya kami bilang, kami tadi sudah menjelaskan panjang lebar bahwa sebenarnya polisi, jasa sudah tahu bahwa ini sebenarnya TTPU ini tidak terpenuhi. Tapi untuk dilakukan penuntutan lebih tinggi maka digandenglah dengan TTPU, ya kan? Tapi kita melihat bersama bahwa ada